Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang Ia percayakan, mahkota kehidupan Ia janjikan, Ia janjikan, Ia janjikan bagimu. Saya akan bacakan bagi kita satu bagian firman Tuhan, karena bagian inilah nantinya yang menjadi dasar bagi pembicaraan secara teknologi ketika kita bicara tentang teknologi dari Alkitab. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Kejadian pasalnya yang kedua, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu sekalian akan sedikit kaget gitu ya, karena ini bagian seringkali dikhotbahkan ketika seseorang menikah, dan hari ini saya bicara ini tentang teknologi dari ayat ini. Nanti saya akan ajarkan dan mengajak kita sama-sama melihatnya, apa yang dikatakan Tuhan di dalam bagian ini berkaitan dengan teknologi. Dari Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai 25, saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia, nanti dalam Kejadian pasal yang pertama kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada manusia setelah mereka diciptakan, bagaimana mereka bisa melihat hidup ini yang harus diresponi dengan benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan beberapa perintah bahwa mereka harus menaklukkan bumi, mereka harus menguasai binatang yang ada, baik binatang di udara, di darat maupun di air. Kemudian manusia juga harus beranak cucu. Ini beberapa perintah yang Tuhan kemudian berikan kepada mereka. Mereka harus mengusahakan taman, lalu mengembangkannya sampai kepada ujung bumi, kepada menaklukkannya sampai kepada seluruh bumi. Dan ini menjadi tugas panggilan manusia. Nanti di dalam bahasa teologi seringkali ini dirangkum dalam satu istilah, manusia diberikan satu mandat untuk bekerja. Dan di dalam konteks dia hanya sebagai seorang penata layan. Artinya adalah dunia ini tetap milik Allah. Kita hanya diberikan mandat untuk bekerja di ladangnya Allah. Kemudian kita nantinya hasilnya itu adalah milik Allah. Maka tidak heran nanti dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan, segala sesuatu yang kemudian dihasilkan dari bumi ini harusnya dikembalikan kepada Tuhan. Dan yang boleh manusia nikmati bagi dirinya sendiri, dan juga ditentukan oleh Tuhan dan bukan dirinya sendiri gitu ya. Nanti dalam konteks pajak, nanti silakan Bapak Ibu sekalian pikirkan itu mestinya bagaimana gitu ya. Ini prinsip dasar dari Alkitab. Bagaimana segala sesuatu harusnya dikembalikan kepada Tuhan, dan manusia hanya boleh menikmati bagi dirinya sendiri. Dan Tuhan katakan hanya menikmati buah yang berbiji
dan tanaman yang berbiji. Walaupun dia harus menaklukkan dan harus mengusahakan seluruh taman, dia harus menjaga seluruh taman dan dia harus kembangkan taman itu yang bukan hanya terdiri dari tanaman berbiji saja, tetapi juga ada binatang di sana. Maka Adam dan Hawa waktu itu tidak boleh berpikir ketika babi lewat dan membawa anak-anaknya berjalan di depan dia, bagaimana kemudian dia berpikir, wah ini kebetulan nih bisa jadi panggang atau goreng atau apa gitu ya. Kebetulan saya dari Sumatera Utara, pikiran kita itu kan selalu di daerah situ aja gitu, antara panggang, goreng atau sasang, tinggal pilih aja salah satu gitu. Adam tidak memiliki mandat untuk bahkan berpikir ke arah sana. Itu bukan bagian dia. Dia harus menjaga seluruh binatang yang ada, boleh beranak cucu dan boleh mengembangkan binatang itu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tetapi dia tidak boleh menikmatinya karena itu bukan bagian yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, di dalam menjalankan seluruh mandat ini sebagai seorang penata layan dari Tuhan, sebagai seorang yang ditaruh Tuhan untuk menguasai dan mengontrol serta mengembangkan apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada dia, yang Tuhan ciptakan ini, maka Tuhan memberikan dia seorang penolong. Karena ketika dia harus memberi nama binatang dan sebagainya, dikatakan dia itu tidak bisa menemukan seorang yang menolong dia. Kemudian Tuhan menciptakan seorang penolong bagi dia, yaitu perempuan yang dia jadikan istri. Dan inilah nantinya menjadi prinsip manusia itu di dalam menjalankan mandat Tuhan. Dia itu punya satu kesadaran, dia tidak bisa sendiri. Dia tidak bisa sendiri, dia butuh penolong. Dan dia akan melihat di sekitar dia akan melihat kemana saja, di sekitar dia, di seluruh dunia ini, kemana dia bisa menemukan penolong yang tepat. Dia bisa menolongkan penolong yang bisa membantu dia menggenapkan mandat Allah ini. Beranak cucu, menaklukkan bumi, menguasai seluruh dunia ini bagi kemuliaan Allah, dan bahkan dikembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Inilah nanti yang menjadikan manusia itu berbeda, menjadikan manusia itu manusia gitu ya. Ini menjadikan manusia itu manusia di dalam konteks hari ini. Maka ketika manusia itu membutuhkan penolong, dia tidak mampu menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Itu adalah wilayahnya Allah. Nanti Tuhan menciptakan perempuan, istri bagi dia. Tetapi di dalam konteks yang lebih kecil, yang lebih rendah, manusia diberikan kemampuan bisa menciptakan penolong, dalam tanda petik, penolong atau alat tolong, alat bantu bagi dirinya untuk menggenapkan mandat Allah ini. Dan inilah nanti menjadi konteks kenapa manusia nantinya di dalam perkembangan sejarah, bahkan Alkitab sendiri juga mencatat. Kalau kita baca nanti di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, bagaimana keturunan Kain dikatakan di dalam ayatnya yang Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19 dikatakan nantinya, bagaimana Lamek itu kemudian keturunan Kain mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya yaitu Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak yaitu Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Kita bisa baca di Alkitab bagaimana manusia nanti di dalam generasi yang tidak terlalu jauh, bahkan mereka sudah membuat alat, atau bahkan nanti Kain sendiri pun sudah memulai dengan mengembangkan hal ini. Dia butuh tempat tinggal, maka dia mendirikan kota. Nanti Kain dikatakan di ayat yang sebelum-sebelumnya dikatakan dia mendirikan kota dan menamai kota itu dengan nama anaknya. Manusia itu butuh penolong, dia sadar. Manusia itu tahu dia butuh penolong. Maka yang pertama, dia tidak bisa menciptakan penolong yang sepadan, yang sama seperti dia. Tapi dia memiliki kemampuan menciptakan alat bantu, alat tolong, untuk kemudian dia bisa menggenapkan rencana Tuhan. Dan inilah hal pertama. Ketika kita berbicara tentang teknologi itu adalah alat bantu. Adalah sesuatu yang kemudian kita ciptakan untuk membantu kita. Maka di dalam prinsip yang pertama tadi saya katakan, di dalam ketika berbicara alat bantu ini,
Alat bantu ini dipakai untuk penggenapan rencana Tuhan bagi manusia. Maka hari ini ketika kita berhadapan dengan teknologi, teknologi itu tidak ada salahnya. Teknologi itu salah ketika teknologi itu sendiri adalah untuk melanggar apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu salah. Misalnya gitu ya, kita ciptakan racun yang tidak bisa dipakai untuk apapun kecuali untuk hanya bisa membunuh manusia. Alat ini, teknologi ini nggak ada gunanya. Teknologi ini sudah pasti tidak ada gunanya bagi kemanusiaan, bagi penggenapan rencana Allah. Maka teknologi ini tidak bisa kita pakai, dan teknologi ini akan masuk dalam kategori yang pelanggaran hukum Allah, sehingga teknologi tidak bisa pakai. Nah, yang kita bicarakan hari ini tentang teknologi adalah teknologi yang kita lihat hari ini yang umum, yang ada bagian yang bisa dipakai dengan baik, dan ada bagian nantinya di dalam pemakaian di belakangnya manusianya itu kemudian bisa dipakai nanti untuk hal yang jahat. Nah, teknologi itu sendiri nanti terbagi-bagi gitu ya. Tadi yang saya kasih ekstrimkan itu berbicara tentang sesuatu yang nantinya merusak total, atau merusak dengan sangat-sangat besar di dalam dunia ini, maka kita kategorikan itu teknologi yang tidak bisa kita pakai. Tidak semua yang datang yang Tuhan berikan Allah kepada kita itu bisa kita pakai. Tidak semua yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kebenaran yang harus kita pakai, yang boleh kita pakai. Nah, ini nanti ada prinsipnya di dalam Alkitab. Maka hal yang pertama, teknologi yang bisa kita pakai ini, yang boleh kita pakai ini harus dipakai untuk kemuliaan Allah. Banyak orang belajar komputer. Ketika saya kuliah mikroelektronik gitu ya di Jerman, kemudian saya belajar itu mikroelektronik dan tahu programming. Akhirnya setelah tahu banyak, yang menantang itu bukan membuat microchip yang paling canggih untuk kemudian nanti membantu manusia. Yang sekilas yang muncul di kepala kami dengan teman-teman gitu ya adalah bagaimana kami membuat sesuatu yang bisa menjebolkan bank misalnya. Menjebolkan nanti zaman dulu orang mengatakan kalau bisa jebol ke datanya CIA itu atau KGB gitu ya, kita sudah masuk kepada liga internasional gitu. Itu menjadi satu tantangan yang muncul di kepala manusia berdosa. Teknologi tidak diciptakan untuk menggenapkan hal-hal seperti ini. Teknologi diciptakan harusnya di dalam prinsip yang pertama, yaitu untuk menolong manusia menggenapkan rencana Tuhan. Inilah nantinya prinsip teknologi dihadirkan di dalam dunia ini. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang teknologi ini, bukan saja di dalam penggenapkan rencana Tuhan, seringkali kita tidak tahu ini kita sedang pakai buat apa itu. Seringkali kita tidak tahu sedang pakai buat apa, sesuatu yang baik atau tidak baik. Tadi saya kasih contoh misalnya anak-anak, ini adalah contoh yang paling umum buat kita semua di sini. Anak-anak kita hari ini tidak ada yang tidak pegang HP gitu ya. Gak ada yang tidak pegang HP, sampai ada yang menggambarkan meme itu keluar, bayi itu lahir tangannya pegang HP gitu. Belum lahir dari itu, begitu lahir udah pegang HP, lalu udah pegang, udah lihat sebelah-sebelahan, dia pakai HP apa, saya punya HP apa. Hari ini HP itu menjadi sesuatu yang dibawa lahir gitu ya, bukan tanda lahir itu, udah dibawa lahir HP itu. Nah, kita bingung hari ini bahkan nanti ketika berhadapan dengan anak-anak kita. Anak saya sendiri sampai umur remaja, saya baru memberikan mereka boleh pegang HP. Karena bagi saya lebih banyak sisi rusaknya daripada sisi baiknya. Maka satu kali ketika anak saya itu, ya biasa ya, anak hamba Tuhan, anak pendeta itu kan banyak disuruh baca Alkitab. Satu kali anak saya itu membawa Alkitab datang ke saya, "Pak, ini ada ayat ini dari Rasul Paulus." Repot gitu ya kalau jadi hamba Tuhan punya anak gitu ya. Lalu dia mengatakan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan begini, Pak. Di 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-23. Di sana dituliskan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Lalu anak saya katakan, "Pak, di sini Rasul Paulus loh, Pak. Bukan pendeta, bukan siapa-siapa, ini Rasul yang menuliskan Alkitab di dalam inspirasi dari Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa.
Wah, itu istilah semua teologis keluar semua gitu ya untuk menegaskan otoritas yang paling absolut gitu. Rasul Paulus menuliskan di Alkitab mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Dan sama seperti Papa kan suka khotbah. Kalau di Alkitab ditulisnya ulang-ulang, artinya itu sesuatu yang penting. Ini dituliskan di dalam satu ayat, 2 kali ditulis di dalam satu ayat. Berarti ini penting, segala sesuatu diperbolehkan. Kenapa kami tidak boleh pegang HP? Saya dibenturkan sebagai seorang hamba Tuhan, dibenturkan dengan ayat firman Tuhan, dengan Rasul Paulus. Inilah nanti yang menjadi pertanyaannya, bolehkah? Boleh, Rasul Paulus mengatakan boleh. Semuanya boleh. Tetapi, nah kalau kita baca iklan kan yang paling penting kan baca tetapinya gitu kan, baca aturan juga sama. Di belakang tetapi itu jauh lebih penting daripada apa yang ditulis gede-gede di depan. Ini kayak orang hari ini kan iklan ya, taruh di besar-besar di internet di mana-mana, gratis gede-gede, terus ada bintangnya. Nah kalau udah ada bintangnya di belakang kata gratisnya itu, lalu tulis kecil-kecil di bawah, udahlah buang aja itu. Nggak ada yang gratis, itu udah pasti nggak ada gratis. Karena yang bintangnya itu yang paling penting gitu, paling penting. Atau mereka tulis hari ini cashback 50%, terus ada bintang. Itu di bawah maksimal cuma Rp5, buang aja, buat apa cashback maksimal Rp5. Berapa tahun yang lalu saya kesempatan pelayanan keluar kota, karena padatnya waktu pelayanan, saya harus perginya pagi-pagi, malam-malam harus pulang kembali ke Jakarta. Jadi saya pikir daripada naik taksi itu repot, saya bawa mobil parkir di Bandara Soekarno-Hatta. Saya parkir di sana, begitu mau keluar, di pelangnya itu tulis besar-besar dengan satu dengan satu cara pembayaran, ditulis di sana cashback 30%. Lalu saya nggak punya aplikasi itu. Saya nggak punya aplikasi itu untuk membayar. Kalau punya, ditulis di sana cashback 30%. Saya hitung-hitung, saya parkir di bandara harus bayar kira-kira 150.000. Saya hitung-hitung, 30% 50.000 lumayan buat uang bensin. Maka saya lihat ke belakang, tidak ada mobil lain. Saya cepat-cepat mundur ke samping dulu. Pinggir ke pinggir jalan, saya cepat-cepat install program itu, apps itu. Setelah install, saya isikan uang ke sana. Lalu saya maju lagi, saya bayar. Begitu bayar, saya lihat, kenapa kok masih tetap 150-an yang dipotong? Begitu saya tanya ke petugasnya, katanya cashback 30%. Lalu dia ketawa, iya Pak, maksimal cuma 5.000 tapi. Saya tidak baca yang kecil-kecilnya itu, karena di pelangnya nggak kebaca, cuma kebaca yang besar-besarnya. Cashback 30%. Yang kecilnya itu nggak kebaca, udah malam, gelap, kecil lagi tulisannya. Maksimal 5.000. Kalau saya tahu cuma maksimal 5.000, saya udah bayar dari tadi. Buat apa saya mundur lagi, install lagi, isi ke sana. Lalu saya mesti, aduh cuma untuk 5.000, habis waktu begitu banyak. Udah malam-malam capek pulang naik itu pesawat bolak-balik sepanjang hari gitu ya. Yang di belakang tetapi di dalam kalimat ini jauh lebih penting daripada yang di depan. Maka Rasul Paulus mengatakan 2 hal dalam kata tetapi ini. Bukan segala sesuatu berguna, bukan segala sesuatu membangun. Nanti di dalam pasal yang ke-6 di dalam kitab yang sama, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, Rasul Paulus menuliskan hal yang sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maka dari 2 ayat ini, ada 3 prinsip yang kita harus pegang. Tadi prinsip besar yang pertama adalah untuk menggenapkan rencana Allah. Sesuatu yang baik, membangun kemanusiaan, untuk kebesaran nama Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu di dalam penata layan kita atas muka bumi ini. Maka prinsip kedua yang besar ini ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama adalah harus berguna. Yang kedua membangun. Yang ketiga kemudian tidak boleh memperhamba. Inilah 3 hal, 3 prinsip dasar yang kita harus ingat baik-baik berhadapan dengan teknologi. Di prinsip yang pertama, genapkan rencana Allah. Tidak boleh untuk merusak kemanusiaan, tidak untuk merusak muka bumi ini, merusak apa yang Tuhan percayakan pada kita, tapi merupakan sesuatu penggenapan rencana Allah. Yang kedua, ketika kita menggenapkan rencana Allah ini,
Masih banyak sekali aspek yang kita bisa jalankan dalam hidup ini. Masih banyak hal yang akan bersinggungan dengan hidup kita. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah itu berguna? Apakah itu berguna? Hari ini kita berada di dalam satu zaman yang diajar untuk belanja dan belanja. Kemana-mana kita lihat iklannya itu mengajarkan kita tuh belanja. Istilah cashback itu sebenarnya kalau mau diterjemahkan itu kan bahasa Inggris gitu ya. Saya pernah katakan itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah belanja. Karena cashback itu bukan masalah berapa yang dikembalikan, itu adalah masalah untuk memancing kita belanja kok. Memancing kita untuk belanja gitu ya, belanja. Hari ini kita terbiasa dengan beli barang banyak luar biasa dan bahkan kita tidak butuh sebenarnya. Kita tidak butuh, kita dipaksa nanti untuk beli lebih banyak, lebih mahal nantinya. Yang tidak berguna pun kita beli. Saya itu kalau pergi belanja, saya selalu itu tulis apa yang dibutuhkan, ditulis dulu. Lalu sampai di sana, saya hanya mencari apa yang dituliskan, lalu pulang. Berbeda dengan kalau perempuan gitu kan, perempuan kalau belanja lain ditulis, mereka juga catat apa yang, jangan lupa ya beli gula, beli beras, beli minyak, dia tulis itu. Sampai di sana yang pertama dibeli, diambil dan taruh di keranjang bukan apa yang dia tulis. Nah itu perbedaan laki dan perempuan. Kalau laki disuruh belanja, ingat ya belanja ini ya, garam, gula, minyak, kita cuma tahu garam, habis cari garam, cari gula, habis cari gula, cari minyak, keluar, selesai. Perempuan ambil list sampai di sana, apalagi kalau belanja barengan gitu ya, kita dorong keretanya itu, kereta dorongnya itu, keranjangnya itu jalan, mana garam, maka yang perempuan jangan buru-buru, pelan-pelan, lihat dulu kiri kanan. Nah, nanti yang pertama ditaruh di keranjang itu tidak ada di dalam list, itu kebiasaannya gitu ya. Kita harus belajar untuk berpikir hidup kita itu di dalam satu zaman pemborosan yang habis-habisan. Satu zaman yang sangat-sangat boros. Kenapa dunia ini bisa ada orang miskin? Kenapa dunia ini ada orang kelaparan? Bukan dunia ini kurang baik, diciptakan oleh Tuhan kurang baik, sehingga tidak cukup menghasilkan makanan bagi mereka. Bukan. Tapi semata-mata karena kita adalah orang-orang yang terlalu rakus di dalam diri kita, yang kita tidak butuh pun kita beli, yang tidak butuh pun kita ambil, yang tidak butuh pun kita makan. Ini nanti membuat kerusakan di dunia ini, bikin orang kelaparan, bikin orang itu ada yang miskin, dan bahkan merusak diri kita sendiri. Penyakit modern itu sebagian besar muncul dari mulut katanya, dari mulut. Maksudnya adalah muncul dari kebanyakan makan, penyakit jantung, diabetes, darah tinggi. Itu akibat dari mulut ini, makannya kebanyakan, apalagi kalau ada cashback. Beli makanan 25.000, wah nggak bisa. 25.000 tambah ongkir jadi 35.000. Terus dia lihat, kalau belanja 40.000 bisa cashback 30%, kita hitung-hitung lebih murah. Lalu kita beli 2, udah sampai datang di meja 2, bingung kita. Nggak dimakan sayang, dimakan kekenyangan. Akhirnya kita pikir nggak apa-apa makan. Makanlah 1,5. Hari ini 1,5, besok 1,3/4. Lusa udah terbiasa makan 2. Dari situlah di penyakit kita. Rasul Paulus mengatakan, yang tidak berguna jangan diurus itu, jangan diambil. Teknologi juga sama. Hari ini kita ganti handphone, ganti laptop, ganti teknologi, makin hari makin canggih. Saya mau tanya, buat apa gitu? Buat apa? Benarkah itu berguna bagi kita, atau itu hanya merupakan sesuatu yang kemudian untuk menarik atau membuat kita tuh merasa saya itu berbeda? Nah inilah nanti yang poin yang nomor 2. Rasul Paulus mengatakan membangun. Itu adalah sesuatu yang membangun kita atau tidak? Kalau tidak, jangan. Ketika kita bahkan memakai sesuatu yang melampaui yang kita butuhkan, yang melampaui yang berguna bagi kita, maka dia akan memiliki sifat merusak, bukan lagi membangun. Dia akan memiliki sifat kelebihan di sampingnya, itu bukan lagi untuk menolong kita. Seharusnya dia hanya menolong kita di dalam menggenapkan dia mengerjakan sesuatu sebagai penata layan di hadapan Tuhan. Tapi dia akan menjadi sisi lainnya, yaitu menolong kita merasa lebih bergengsi. Nah inilah yang merusak nantinya.
Kenapa kita perlu laptop yang sampai saya bingung gitu ya, saya orang teknik, saya sebelum jadi hamba Tuhan saya kuliah mikroelektronik. Jadi saya tahu tuh namanya microchip. Waktu pertama kali itu keluar prosesor i7, saya udah geleng-geleng kepala. Buat apa prosesor i7? Lalu kita beli laptop, wah laptop mesti yang paling cepat. Kenapa? Yang i7, kalau bisa i9, i9, nggak ada gitu ya, belum ada, mereka nggak keluarin lagi. Karena nggak ada gunanya dan nggak ada teknologi yang bisa menjalankannya nantinya. i7 pun hari ini hanya mengajari program yang bisa menjalankannya. i7 itu memiliki otaknya 4 quad core. Nggak ada program bisa menjalankan 4 otak sekaligus. Gak ada, kecuali hanya beberapa. Dan kalau kita tidak memakai program itu, kita pakai program biasa, Microsoft Word, Zoom kayak begini gitu ya, atau ya cuman googling dipakai browser gitu. Itu cuma bisa menjalankan 1 otak, 3-nya itu nganggur. Ini akhirnya kenapa perlu beli itu? Nanti sisanya, kelebihannya, kemampuannya itu, itulah nanti akan menjebak kita. Teknologi itu menjadi alat yang di tangan Tuhan, sesuatu yang baik untuk membangun kita, atau nanti menjadi alat yang nanti menjebak kita untuk menambahkan di sisi lain yang tidak membangun kita, yaitu merusak kita. Kita menjadi orang yang sulit kemudian kalau sudah terbiasa memakai laptop yang canggih gitu ya, pakai merek-merek yang mahal, kita sulit untuk kembali ke merek yang biasa. Susah sekali. Kenapa kita tidak membeli laptop yang buatan Indonesia? Orang mengatakan, merek Indonesia mau jadi apa? Orang kalau nggak ngerti teknologi ya seperti gitu ya. Buat apa merek Indonesia? Pasti lebih jelek. Oh enggak. Karena di seluruh dunia pabrik yang membuat motherboard cuma ada 4. Mau merek Amerika, Jepang, Jerman, manapun, mau Indonesia, bolak-balik cuma 4 ini. Jadi bedanya di mana? Bedanya kalau luar negeri mereka bikin casingnya lebih bagus, kesannya lebih bagus kelihatannya, dan memang bayarnya lebih mahal gitu ya. Jadi, nah nilai teknologinya akhirnya justru berada pada sisi merusak kita, bukan membangun. Karena dia akan mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang melihat nilai bukan teknologi pada dirinya, tapi melihat nilai tambahan di balik teknologi itu, yaitu membuat gengsi bagi kita. Ini hal yang nantinya merusak. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi, teknologi itu tidak hanya berada pada ruang lingkup teknologi itu sendiri saja. Karena hari ini kalau kita berbicara tentang teknologi handphone, setiap orang punya handphone. Handphone buat apa? Oh, buat telepon. Buat apa lagi? Kalau zaman dulu kan bisa SMS gitu ya, hari ini nggak ada lagi yang pakai SMS. Yang kedua yang kita pakai buat WhatsApp, oke. Dari pakai WhatsApp, lalu pakai buat telepon, sama sesekali kalau di tengah jalan ada meeting yang mendadak, yang penting kita perlu pakai Zoom. Untuk 3 hal ini, perlukah kita beli handphone yang puluhan juta? Mari kita coba pikirkan kembali. Perlukah kita mencari bahkan teknologi yang paling canggih sekalipun? Saya itu sampai pulang dari Jerman tahun 2003, saya pulang dari Jerman, 14 tahun saya di Jerman. Saya sudah kerja mendesain microchip itu bertahun-tahun di pabrik, itu mendesain microchip, perusahaan mendesain microchip. Saya sampai pulang dari sana, sampai pulang ke Indonesia, tahun 2003, saya belum memiliki handphone. Padahal handphone sudah ada di Jerman dari tahun 90-91. Itu kira-kira 1-2 tahun saya di Jerman sudah muncul. Dan di sana itu murah sekali handphone, bahkan gratis. Kalau kita datang ke satu toko, saya mau beli handphone, dia bilang nggak usah beli, bikin kontrak aja dengan satu provider selama 1 tahun, kamu dapat handphone gratis, tinggal pilih mau model yang mana. Gratis di sana handphone. Maka kami di sana kalau mau punya handphone, tinggal bikin kontrak 1 tahun dapat handphone. Setelah tahun selesai, kita matikan. Bikin lagi kontrak yang baru, ambil nomor baru lagi. Lalu dapat lagi handphone, maka tiap tahun kita bisa ganti handphone kalau mau. Handphone baru. Tapi tidak saya kerjakan. Kenapa? Karena nggak butuh. Nggak ada sesuatu yang membangun saya.
Di Jerman itu telepon umum itu setiap kira-kira 20-30 meter itu ada satu, setiap pojokan itu ada satu telepon umum. Saya bisa telepon kapan saja, di mana saja. Kalau pulsa saya kurang, kalau uang saya sedikit, saya tinggal telepon ke rumah, telepon balik, nomor telepon itu telepon umumnya ada nomornya. Dia tinggal telepon balik, saya bisa bicara. Di kantor punya telepon, maka saya nggak punya handphone. Karena nggak butuh, nggak berguna, maka saya nggak punya. Pulang sampai Indonesia, saya baru belajar, ternyata di sini ada nilai lain ketika berbicara tentang handphone. Punya handphone, Pak? Punya nomor? Nggak punya, telepon aja ke kantor atau ke rumah, di antara dua itu saya pasti ada. Kalau nggak ada, ya berarti saya lagi belajar, tunggu sementara, saya pasti sudah ada kok. Apa susahnya? Tapi orang kan melihatnya, hah? Hari gini nggak punya handphone? Nah, pertanyaan ini masalahnya di mana? Apakah saya tidak menjalankan mandat saya sebagai seorang manusia modern, atau ada nilai yang dianggap kurang dari hidup saya sebagai manusia modern? Inilah nanti yang Rasul Paulus ingatkan, hati-hati. Jikalau itu tidak membangun, maka jangan dipakai. Teknologi itu dibatasi oleh hal-hal seperti ini dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Hal yang ketiga, teknologi itu membatasi kita di dalam hal tidak boleh memperhamba. Tidak boleh memperhamba. Hari ini tangan kita itu gatal sekali gitu ya. Gatal dalam arti sebentar-sebentar itu dia mesti nempel dengan handphone. Nggak bunyi pun kita nyalain, kita lihat-lihat sebentar WA, scroll sana, scroll sini, tutup lagi. Setelah 20 menit nggak bunyi, kita bingung lagi, kita mesti buka lagi, lihat lagi gitu. Kita tidak bisa lagi dengan tenang, kalau tidak malam hari handphone kalau nggak bunyi ya sudah biarkan saja. Kalau tidak bunyi kita bisa buka Alkitab kita bisa baca gitu, baca Alkitab. Nggak bisa kita hari ini. Kita itu kalau nggak ketemu dan tidak memberikan diri dekat dengan handphone, kita susah gitu. Dengan teknologi yang ada. Atau bahkan tanpa teknologi, hari ini bahkan kita tidak mampu menjalankan panggilan kita sebagai penata layan. Satu kali saya lagi ujian waktu kuliah di Jerman, ujian di college, ujian matematika. Lalu dosen saya masuk, dia mengatakan, kita orang modern. Kita orang modern. Kenapa kita harus memberikan diri kita diikat oleh teknologi di dalam nanti menyelesaikan matematika? Dia mengatakan, saya mau membuktikan satu hal. Manusia modern sudah sulit sekali menjalankan apa yang pernah dijalankan oleh orang-orang sebelum kita, yang bahkan menemukan integral, menemukan diferensial, menemukan banyak teori statistik dan sebagainya. Dan hari ini kita tidak mampu lagi menghitung seperti mereka. Lalu di dalam satu pelajaran kami disuruh hitung. Hitung satu angka 13 di pangkat 23. Disuruh hitung angka pastinya. Gak susah loh, 13 pangkat 23, ya hitungnya 13 kali 13, itu udah pangkat 2. Dapat hasilnya 169. 169 dikali 13, ini pangkat 3. Dikali aja sampai 23 kali gitu, hitung aja. Setelah selesai kami satu kelas 17 orang. Gak ada satu orang, tidak ada 2 orang yang jawabannya sama. Dia mengatakan dengan demikian saya tahu pasti paling sedikit 16 orang salah. Di dalam kelas 17 orang, paling sedikit 16 orang itu jawabannya pasti salah. Kemungkinan besar 17-nya itu 17 orang semuanya salah. Semuanya salah. Nah, inilah yang terjadi, kita hari ini tidak mampu lagi melepaskan diri dari teknologi. Saya mau tanya, kalau kita menghitung angka yang banyak dan besar gitu ya, sanggupkah kita masih melihat dan menghitungnya dengan tangan? Ketelitian kita sebagai manusia terreduksi dengan hadirnya teknologi, karena kita membiarkan diri kita diperhamba oleh teknologi dan membiarkan diri kita nanti akhirnya tidak dibangun melalui teknologi, tapi justru direduksi dan kemudian kita itu kemampuan kita itu dikurangin karena adanya teknologi ini. Maka teknologi kehadirannya tidak boleh mereduksi kemampuan kita sebagai manusia, tidak boleh memperhamba kita. Ada waktunya kita butuh cepat, kita harus tahu bagaimana mempergunakan teknologi, benar sekali.
Tetapi sebagai manusia tidak boleh mengikatkan diri dengan teknologi, memperhamba diri kepada teknologi, kemudian kita tidak mampu lagi hidup tanpa teknologi. Itu namanya pengilahan teknologi. Akhirnya kita tidak lagi bisa menjadi manusia tanpa teknologi. Kita tidak lagi bisa melayani Tuhan di dalam panggilan kita sebagai ini di dalam penata layan, di dalam konteks dirjen pajak. Tapi kita tidak lagi bisa melayani Tuhan tanpa teknologi ini. Ini adalah perhambaan. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang tidak membuat diri kita kehilangan sisi kemanusiaan kita karena teknologi yang hadir dalam hidup kita. Mari kita belajar tidak berhamba, bangun tidur. Harusnya kita itu diikat oleh firman. Maka bangun tidur yang pertama yang harus kita inginkan harusnya adalah firman. Tapi hari ini siapa bangun tidur langsung angkat Alkitab? Yang ada bangun tidur angkat handphone, lihat ada yang WA enggak. Kayak kita paling penting sedunia. Tunggu 10 menit pun nggak bisa. Bisa perang dunia ketiga, keempat, kelima jalan sekaligus ini kalau saya nggak angkat HP ini. Seakan-akan seperti itu gitu ya. Padahal enggak, itu cuma satu keterikatan kita hari ini terhadap hal-hal yang seperti demikian. Mari kita belajar hari ini. Di dalam waktu yang singkat ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam dua prinsip besar ini. Kehadiran penolong dan alat bantu atau alat tolong ini adalah untuk penggenapan rencana Tuhan. Dan Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru memberikan 3 poin prinsip yang kedua ini. Yaitu harus berguna, harus membangun, dan tidak boleh memperhamba kita sebagai manusia. 3 poin ini tidak boleh hilang salah satu pun, sehingga kita boleh berhadapan dengan teknologi dengan benar. Apa bedanya kita orang Kristen dengan dunia ini? Di dalam 2 hal inilah kita berbeda. Semua orang butuh handphone, tapi cara kita berhadapan dengan handphone harus berbeda. Semua orang perlu alat bantu, komputer, laptop, semuanya. Tapi cara kita berhadapan dengan itu harus berbeda. Hari ini orang kalau udah naik pangkat makin tinggi, maka alat ini juga harus makin keren. Saya ingat dulu profesor saya. Profesor saya waktu itu adalah ketua Dewan Penasehat. Di dalam Dewan Penasehat riset untuk bagian riset, Dewan Penasehat yang tertinggi itu, dia adalah ketuanya. Dewan Penasehat riset, ketua Dewan Penasehat riset untuk seluruh Siemens sedunia. Kita tahu Siemens itu perusahaan Jerman yang sangat besar, satu guru besar yang luar biasa. Mereka itu ada anak perusahaannya itu banyak yang luar biasa. Dan profesor adalah ketua Dewan Penasehat untuk riset pengembangan teknologi. Yang anehnya adalah dia adalah ahli mikroelektronik. Dialah salah satu orang yang mengembangkan nantinya prosesor komputer bisa secepat seperti hari ini. Di salah satu dia adalah otaknya itu adalah dari dia. Tapi handphone yang dipakai di kantong dia waktu itu tahun 2000-an adalah handphone yang dia sudah pakai pertama kali dia punya handphone tahun 90-an. Handphone yang besar, batang balok itu dia taruh di kantongnya dan dia jalan ke sana kemari. Saya tanya dia, kami di sana itu kurang ajar gitu ya, nggak pernah panggil profesor, panggil prof gitu, nggak ada gitu ya. Panggil pak pun nggak ada. Kami itu panggil nama, di sana itu kurang ajar luar biasa. Dia namanya Otto Mang. Kami panggil dia dengan nama depan. Otto, kenapa kamu itu ketua Dewan Penasehat riset dari Siemens? Siemens yang keluarkan HP. Kenapa kamu nggak ambil HP yang paling baru? Tiap kali ganti aja, yang paling keren, yang flagship mereka, yang paling keren, paling canggih kamu pakai. Kok pakai yang itu? Aduh, HP-mu itu lempar kuda pun mati loh, jangankan anjing gitu. Lalu dia mengatakan, justru karena saya orang teknologi, saya tidak mau ditipu sama orang-orang marketing. Saya tahu isinya itu, saya nggak butuh untuk ganti-ganti itu. Ngapain saya jadi orang bodoh dibodoh-bodohin sama orang marketing? Kalau Siemens itu butuh saya ganti-ganti terus, karena saya ketua Dewan Penasehatnya, dia mesti bayar saya untuk ganti HP, bukan saya beli HP. Kita hari ini tanpa kita sadari kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh dunia bisnis gitu ya. Kita pikir kita keren,
Di tengah-tengah pemikiran kita yang kita rasa kita keren itu, di balik itu ada pedagang-pedagang yang tepuk tangan, terima kasih. Ya tentu saja nanti kantor pajak juga terima kasih setiap pembelian karena itu masuk pajaknya gitu ya. Tapi sebagai orang Kristen kita mesti tahu batasan di mana, sampai mana, seperti apa kita harus melihat teknologi ini. Di dalam berkaitan dengan penata layan kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita belajar menjadi orang Kristen. Sekitar kita itu banyak orang melihat kita. Jikalau cara kita berhadapan dengan teknologi ini tidak mampu menghadirkan prinsip Alkitab yang kita harusnya tunduk kepadanya, maka kita akan menjadi orang yang sama seperti dunia ini. Hari ini saya menantang Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar berpikir kembali, sekali lagi berpikir bagaimana kita berhadapan dengan teknologi sebagai orang Kristen. Dan waktu yang singkat ini, 2 poin ini saja yang saya ingin mengajarkan kita sama-sama renungkan, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan.